Greetings, saya Helen Jerat Mahakena dari kelas LA41 jurusan Hubungan Internasional. Topik yang saya ambil untuk mid exam terambil dari jurnal dengan artikel yang berjudul Penentuan dan Analisis Human Error dengan menggunakan metode Human Error Assessment and Reduction Technique dengan studi kasus LP Aluminium. SP Aluminium merupakan suatu usaha kecil menengah dengan fokus pada bidang pengecoran aluminium. Sistem yang digunakan oleh usaha ini masih menggunakan manusia sebagai tenaga utama dari sistem produksi mereka, yakni sebagai pengontrol, penginput, perencana, serta pelaksana. Pekerjaan yang dilakukan selama 7 jam yang sebagian besar dilakukan dengan posisi berdiri. Namun pekerja hanyalah manusia biasa yang dimana akan ada gangguan dalam pekerjaan sehingga tidak selalu konsisten dan terdapat kemungkinan akan munculnya timbul kesalahan oleh operator melalui berbagai faktor. Kualitas produk yang diinginkan oleh perusahaan ditunjukkan dari performa pekerja, yang berarti tidak selalu sejalan, yang mengakibatkan adanya cacat pada produk seperti kekasaran pada permukaan atau lubang-lubang permukaan dan hasil gagal produksi lainnya. Maka dari itu, kecacatan yang timbul oleh kesalahan dalam performa pengecoran akan dibutuhkan dan dianalisis. Mengenai human error, operator dalam penentuan faktor terjadinya kesalahan di bagian pengecoran untuk meminimalkan cacat produk. HRA atau Human Reliability Assessment merupakan suatu metode pendekatan dalam memprediksi dan mempertimbangkan tingkat probabilitas kejadian yang terjadi oleh kesalahan manusia dalam melakukan tugas tertentu. Dalam penentuan HRA terdapat beberapa fokus atau nilai dari human error probability, yakni dalam fokus pada task, waktu, dan konteks. Topik ini menggunakan metode HART, yaitu dengan menggunakan unsur judgment atau penilaian oleh orang ahli yang berpengalaman. Metode Human Error Assessment and Reduction Technique ini pertama kali dikenalkan pada 1985 oleh Jeremy Williams, di mana metode ini merupakan salah satu metode kuantifikasi human error. Teknik ini digunakan untuk melakukan perhitungan pada probabilitas kesalahan manusia berdasarkan penilaian bersama, data-data, dan performasi kerja. Terdapat beberapa langkah dalam metode HART: penentuan generic task type, penentuan error producing condition, penentuan assess proportion of effect, penentuan assessed effect, dan penentuan nilai human error probability. Dalam lingkup keselamatan dan kesehatan kerja, terdapat beberapa prinsip seperti hak dimiliki oleh semua pekerja, ketetapan kebijakan K3, antara mitra sosial dan pemangku kepentingan lain harus ada komunikasi yang baik. Dalam hal perlindungan dan pencegahan, kebijakan dan program K3 harus bertujuan baik. Perbaikan terus-menerus wajib dipromosikan. Informasi penting untuk pelaksanaan dan pengembangan program serta kebijakan efektif. Unsur utama dari praktik kesehatan kerja adalah promosi kesehatan, mencakup semua pekerja untuk pelayanan kerja yang harus dibentuk. Komponen penting dari lingkungan kerja yang aman dan sehat melalui pelatihan dan pendidikan. Terdapat tanggung jawab, kewajiban, dan tugas bagi pengusaha pekerja dan pejabat yang berwenang. Kebijakan yang wajib ditegakkan. Terdapat pula sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 50 Tahun 2012 mengenai penerapan sistem manajemen K3, di mana semua pihak memiliki komitmen dan kepedulian tinggi akan keselamatan dan kesehatan kerja sehingga tercipta tempat kerja yang efisien, aman, dan produktif. Selanjutnya memasuki identifikasi alat pelindung diri yang dibutuhkan dalam industri. Menurut salah satu ahli, Sumamur, pengertian APD adalah pemakaian alat yang digunakan sebagai alat pelindung tubuh dan diri dari bahaya-bahaya kecelakaan kerja. Dalam pemakaiannya terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi APD. Menurut Sumamur, syarat-syarat tersebut berupa nyaman dipakai, proses pekerjaan tidak terganggu, mendapatkan perlindungan efektif dari jenis-jenis bahaya. Selain itu, terdapat beberapa jenis APD seperti alat pelindung kepala dengan beberapa contohnya, yakni topi pelindung atau safety helmet, kacamata pelindung safety glasses, pelindung telinga earmuff, penyumbat telinga earplug, masker, dan respirator, alat pelindung badan dengan contoh
celemek atau apron, alat pelindung anggota badan dengan beberapa contoh seperti sarung tangan, hand glove, sepatu pelindung, safety shoes. Berbagai teknik HSE dalam praktik industri atau Health, Safety, and Environment yang juga dikenal sebagai K3 merupakan bagian dalam mengontrol atas beberapa faktor yang bisa memengaruhi kesehatan seseorang sehingga keamanan seseorang dalam proses kerja atau terdapat dalam lingkungan yang terjaga baik tanpa pencemaran lingkungan. Bagian HSE dalam suatu perusahaan terdapat dalam undang-undang dan mewajibkan perusahaan untuk diikuti tentang keselamatan kerja. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja yang mengatur syarat-syarat kesehatan keselamatan kerja. Dalam suatu perusahaan, peran HSE merupakan hal penting dan akan memberikan pengaruh bagi lingkungan kerja dan kualitas karyawan. Perusahaan ini biasanya memiliki bagian dari struktur organisasi atau suatu departemen dengan fungsi pokok dalam implementasi sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, mulai dari penerapan, pengawasan, pengorganisasian, perencana, serta pelaporan. Selanjutnya, pengendalian risiko atau bahaya di tempat kerja untuk mencegah cedera, penyakit, dan kerusakan properti. Pelaksanaan pengendalian ini terdapat dalam beberapa kelompok kontrol yang dapat disusun untuk menghindari bahaya K3. Susunan ini dalam hierarki yang dengan urutan pertimbangan kontrol. Beberapa perencanaan kontrol yang dapat dilakukan berupa eliminasi dengan memodifikasi desain demi menghilangkan bahaya, substitusi yang merupakan pengganti bahan kurang berbahaya atau dengan mengurangi energi sistem, kontrol teknik atau perancangan yang dapat dilakukan dengan menginstal sistem ventilasi, interlock, dan lain-lain, kontrol administratif yang merupakan tanda-tanda keselamatan atau daerah berbahaya dan lain-lain, dan alat pelindung diri. Paper utama dalam topik ini memiliki kelengkapan data serta informasi yang sangat dapat membantu pembaca dalam mempelajari hal baru. Pembawaan topik yang lengkap dan jelas membuat saya sebagai mahasiswa dengan prodi yang jauh dan tidak memiliki keterkaitan spesifik menjadi tertarik untuk mendalami pentingnya penerapan aturan dan kebijakan dalam lapangan kerja demi keselamatan pekerja.